المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in khususan sadatina sufiyya al-muhaqqiqin wa sadatina alawiyyin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa walidina wa walidikum amin amin sekali wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan fi hadhihi al-qaryah لنا لهم الفاتحة. الحمد لله الذي هدانا
بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهر معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا وعلى صحابتك الكرام حماة الدين أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجان اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Teman-teman sekalian para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh lagi disepuh, orang-orang tua kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita yang kita sama-sama doakan, mudah-mudahan para kiai kita, asatidz kita diberi sehat walafiat. Amin. Kita doakan ulama, kiai, ustadz ini tujuannya supaya kita juga dapat doa yang sama. Kita doakan mudah-mudahan mereka diberi sehat walafiat. Diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang barokah, ilmu yang barokah, rezeki yang barokah, keturunan yang barokah, sehingga hidupnya selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahagia dunia dan akhiratnya insyaallah. Allah beri ulama kita, kiai kita, ustadz kita selalu istiqomah dalam membimbing umat menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pengurus musola Darussalam yang semuanya saja, atau remaja musola atau panitia penyelenggara dan pembina majelis taklim, khususipun Al-Mukarram Al-Ustaz Zaki dan semua para asatidz, kita doakan semuanya diberi sehat walafiat, semuanya diberkahi umurnya, semuanya diberkahi ilmunya, semuanya diberkahi rezeki dan keturunannya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah, manfaat di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Orang amin bongkan. Amin sekali. Alhamdulillah. Saat seorang muslim mendoakan saudaranya muslim lainnya, baik ada di depannya atau di tempat lain, mendoakan. Kiai kita doakan, ustadz kita doakan, saudara kita doakan, panitia pengurus masjid. Saat mendoakan saudara muslim, maka Allah turunkan malaikat ke langit bumi mengaminkan doa muslim tadi dengan bacaan doa yang sama diberikan oleh malaikat kepada yang berdoa. Setelah amin, malaikat itu berdoa dengan doa yang sama untuk yang berdoa. Saat kita mendoakan mudah-mudahan sehat walafiat, malaikat bilang amin, engkau juga sehat walafiat. Berarti wong sing dongan iku angsal doa saking malaikat. Orang yang mau berdoa untuk orang lain dapat doa dari malaikat dengan doa yang sama. Saat kita berdoa mudah-mudahan dibarokai umurnya, maka malaikat bilang amin, engkau juga umurnya berkah. Dapat doa dari malaikat saat kita mau mendoakan orang lain. Saya tanya, kalau yang doa malaikat cuma dengan amin, kira-kira doanya kabul tidak? Malaikat ini yang berdoa. Malaikat itu makhluk Allah yang tidak pernah maksiat sama Allah. Adanya cuma taat dan taat, patuh dan tunduk semua perintah Allah. Makhluk mulia berdoa disuruh Allah yang suruh.
Allah yang suruh berdoa malaikat tersebut kepada orang-orang yang sudah mendoakan saudaranya. Allah yang suruh, malaikat yang doa, pasti Allah akan kabulkan doa. Amin Allahumma. Amin. Makanya saat kita berdoa atau Ustadz Kiai berdoa, kita dengar ikut amin saja. Amin. Karena aminnya kita sama saja kita berdoa. Saat kita aminkan doa, kita sama saja mengiyakan doa tersebut. Maka kita pun akan dapat doa dari malaikat, insya Allah. Amin Allahumma. Mari waktu saja sing ora amin. Dong. Ya nih. Ini pelajaran buat majelis dimanapun kita berada. Saat ada ustadz, kiai, habib atau siapapun berdoa, saat dengar doa itu baik, cepat aminkan. Cepat aminkan karena mungkin itu doa yang sama kan dari mereka akan diberikan buat kita. Insya Allah. Amin Allahumma. Bahkan kadang-kadang doa kita untuk saudara kita yang kita doakan tadi belum cepat kabul, belum tentu bahkan kabul, tapi doa malaikat untuk kita dikabul. Kita mendoakan si A, belum tentu doa kita dikabul, tapi doa malaikat buat kita sudah dikabul dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hebatnya doa. Gak pernah rugi orang yang berdoa. Mendoakan saudara kita, mendoakan orang tua kita, apalagi orang tua yang kita doakan, kiai, ustadz, habaib, barokah doanya, insya Allah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ulangi doa lagi ya. Amin kan? Mudah-mudahan semua yang hadir diberi oleh Allah sehat walafiat. Diberkahi umurnya. Diberkahi rezekinya. Diberkahi keturunannya. Diberkahi ilmunya. Dibahagiakan kehidupannya. Di dunia dan di akhiratnya. Dan mudah-mudahan pulang dari majelis ini semua dosanya diampuni Allah. Semua kesalahannya dimaafkan oleh Allah. Semua hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sedang sakit, terutama saudara kita Mas Ruli yang sedang sakit, dan semua saudara kita yang sakit, orang tua kita, mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Allah hiasi jasmaninya dengan kesehatan yang prima, kesehatan untuk ibadah. Mudah-mudahan panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan diberi hidayah dan taufik sehingga selalu berjalan di jalan yang diridhoinya. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sama mandi ke sini tolong. Sabar. Panitia nih. Panitia sudah kerja keras, sukses sampai ini. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah. Balasan yang berlipat ganda. Diampuni dosanya, dimaafkan kesalahan, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rezekinya. Yang sudah punya anak diberkahi keturunannya. Yang belum punya anak sudah nikah dikaruniai anak yang soleh dan soleh. Yang belum nikah Anwar. Oke. Belum tahu ini. Mudah-mudahan si barang kawin asal jodoh. Jodoh bisa semua. Kabul yang laki-laki dapat pasangan wanita yang solehah, yang ahli ibadah, yang akhlakul karimah, keturunan orang baik, yang mudah-mudahan hidupnya bahagia, barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan perempuan mudah-mudahan dapat pasangan laki-laki sejati, yang ahli ibadah, yang ahli taat pada Allah dan Rasulnya, yang berakhlakul karimah, turun orang baik, yang sayang kepada istrinya. Kenapa ya Tuhan ini? Suki bapak-bapak. Amin Allahumma. Hidupnya bahagia, punya sampai akhirat, punya keturunan soleh dan solehah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Saya atau kami semua ini harus husnudzon, doa kita akan dikabul oleh Allah. Karena yang ngamini banyak. Kalau ada 40 orang dalam satu majlis berdoa ngamini semua, maka pasti ada yang dikabul oleh Allah. Nopo malam ini 40 kali berapa? Singkaton petang dia. 60 70 betul. 70 singkaton sing ora atau makin gila. Sebab ada malaikat yang memang Allah tugaskan keliling ke majlis, hadir di majlis. Ada roh-roh solihin yang kadang-kadang lihat majlis baik, apalagi majlis itu majlis punya hubungan dengan Rasulullah, majlis maulid. Arwah solihin itu arwahnya orang-orang soleh, bahkan arwah aulia kadang-kadang hadir di majlis-majlis baik.
Kita nggak dilihatkan sama Allah saja. Hakikatnya iya. Hakikatnya para malaikat diizinkan hadir di majelis zikir. Hakikatnya para arwah solihin diizinkan hadir di majelis-majelis mulia. Nopo mali majelisnya enten kaitan kali Kanjeng. Wah dahsyat. Kalau sudah nyambungnya sama Nabi, kalau majelis itu majelisnya ikatannya sama Rasulullah, majelisnya diadakan karena memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka majelis itu adalah majelis yang paling istimewa. Kenapa saya katakan majelis paling istimewa? Majelis Maulid. Karena majelis itu berhubungan dengan orang yang paling istimewa. Karena hubungannya kali manusia paling mulia, paling istimewa, paling afdolnya makhluk Allah, maka majelis itu akan mulia, akan paling mulia bahkan karena hubungannya dengan makhluk yang paling mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengukur kemuliaan majelis gampang. Mengukur kemuliaan majelis secara syariat, secara dohir bisa. Kemuliaannya diukur majelis itu dengan hubungannya dengan apa? Kalau hubungannya dengan Al-Quran berarti kemuliaannya seperti Al-Quran. Istimewa Al-Quran. Kalamullah. Kalau majelis itu adalah majelis ilmu, berarti kemuliaannya karena ilmu. Kalau majelis itu zikir, majelisnya majelis zikir, maka kemuliaan majelis itu karena kemuliaan zikir. Tapi coba lihat, kemuliaan majelis dilihat, kalau lihatnya majelis itu adalah majelis maulidun Nabi Muhammad SAW. Majelis maulid Nabi, majelis pembacaan sejarah Nabi, majelis sholawat kepada Nabi, majelis mengungkapkan rasa bahagia atas kelahiran Nabi, peringatan maulid Nabi, maka majelis itu mulianya karena Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi adalah makhluk Allah paling mulia. Paling mulianya makhluk Gusti Allah itu kan Nabi. Nggak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan makhluk banyak. Allah ciptakan arsh, luas arsh. Allah ciptakan kursi. Allah ciptakan surga. Allah ciptakan alam semesta, langit, bulan, bintang, galaksi ini dahsyat makhluk Allah ini. Luar biasa. Allah ciptakan malaikat-malaikat. Tapi semua ciptaan Allah itu dibanding Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad lebih mulia dari semua itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi afdalul makhluk. Nabi itu paling mulianya makhluk secara mutlak. Kalau ada surga dengan segala macam keindahannya yang akal saja tidak bisa mengira saking indahnya. Pikiran manusia nggak terjangkau untuk mengira-ngira keagungan dan keindahan surga yang dahsyat luar biasa. Keindahannya nggak bisa dibayangkan. Surga yang hebat semacam itu saja masih kalah kemuliaannya, keagungannya dibanding Nabi Muhammad SAW. Bahkan surga nggak ada nilainya, nggak bermanfaat surga itu, nggak bisa dinikmatin oleh makhluk Allah. Gak bisa dinikmatin oleh manusia surga itu sebelum Nabi Muhammad yang masuk dulu dalam surga. Manusia gak bisa menikmati surga, akan sia-sia surga di sisi Allah apabila belum Nabi Muhammad masuk. Sebelum Nabi masuk gak ada yang bisa menikmati surga. Karena surga itu diciptakan oleh Allah, pintunya gak bisa dibuka kecuali saat tangan Nabi yang membuka. Tangan Nabi menyentuh, baru malaikat Ridwan bisa membuka. Kalau tangan Nabi belum itu, enggak dibuka itu pintu surga sama Allah. Khusus yang pertama kali membuka dan yang pertama kali melangkahkan kakinya ke dalam surga, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Berarti dengan si Nabi dulu ke surga, ya tapi orang sih bisa ke surga. Ya oke, umpama digarakan si Nabi orang belum ke surga, ya tapi sih bisa nikmatin surga. Makanya kalau kita lihat keagungan Nabi Muhammad, Masya Allah, dahsyatnya. Sampai kalau kita lihat ada satu riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis ini juga dinukil oleh Habib Ali Habsyi dalam kitab Sibir Duror. Hadis ini dinukil oleh Imam Ribai, oleh beberapa imam yang ngarang maulid, bahkan beberapa riwayat meriwayatkan hadis. Imam Abdul Razak dalam sanadnya meriwayatkan hadis ini juga. Hadis ini kata guru mulia kami Habib Umar, sanadnya jayyid, sanadnya kuat. Sanadnya kuat. Artinya
hadis ini adalah hadis yang tidak bisa diragukan lagi kekuatan dan kebenaran riwayatnya. Kalau ada orang yang ingkar, kita akan bisa balas bahwa ini riwayat hadis adalah hadis yang kuat, hadis yang tidak bisa diingkari dengan dalil yang lainnya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi duduk. Dalam hadis tersebut, datanglah seorang sahabat namanya sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sinten? Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini dua anak diarani Jabir belum mulai. Orang dulu sahabat mana? Sana ini arang-arang sahabat, nama-nama sahabat, nama-nama aulia. Saat dikasihkan ke orang tua yang baru melahirkan anak, ada orang gelem nyaluk sing aneh-aneh sama saya. Ada santri datang ke saya, ini saya punya anak perempuan, alhamdulillah beri anak pertama, minta nama. Kalau jaluk orang kayak ya. Ngarang jawab yo, aja wis habis bebas ngarang. Us pamit dulu, udah izin sama istri kamu, sudah istri yang melahirkan loh. Izinkan, jangan mentang-mentang ada ayat terus minta nama, enggak musyawarah. Sudah, malah istri saya yang nyuruh, saya ke Habib. Oh ya sudah, berarti ayah dan ibu sepakat saya kasih nama, sepakat. Ridho. Ya sudah, kasih nama. Ibu dan siapa? Saya lupa namanya siapa, sebutkan lah, istrinya berarti. Kemudian anak pertama, iya anak pertama. Ya sudah, kasih nama Fatimah, langsung kecek. Fatimah. Oh, sih, lainnya Bib, jangan nama pasaran. Ini sampai saya. Fatimah ini nama wanita termulia. Fatimah ini pemimpin wanita surga. Fatimah ini nama yang dulu dikasih Nabi kepada putri yang tercinta. Fatimah ini adalah satu nama yang paling mulia yang ada di atas bumi dari kalangan wanita. Di main alam paling mulia yang mewadon kena cerai. Fatimah Bibliani. Saya tahu, ya bakal nganyang pastilah yang tes dua. Fatimah mau, ya wis, ibu nih Fatimah Khadijah. Sing rada modern. Minta Khadijah nggak mau lagi. Ya sudah, saya kasih nama putri Nabi lagi satunya Zainab. Oh, Zainab. Sudah bayangkan. Nama-nama wanita mulia, wis rada ora pati payu. Keluarannya wis alergi. Lawang santri biar gelem ngarani kaya apa meneh wong liya. Kalau santri yang belajar, yang mengenal Nabi, seneng wiridan, sing ngerti hukum, ngerti ilmu, nama-nama mulia, bahkan nama-nama putri-putri Nabi apa, nggak mau pakai nama itu, terus orang pasar mau pakai. Santri saya sudah nggak mau sekarang. Makanya setiap santri yang minta saya kasih nama itu dulu. Ayo kan, belum. Iya, kalau bukan kita yang pakai lagi siapa? Nanti hilang itu. Sekarang nama Zainab itu orang-orang tua yang ada. Cari Zainab pasti orang tua. Yuk Zainab. Nama ini sudah gak laku lagi untuk anak-anak muda. Hampir punah nanti lama-lama. Yang sepuh udah hilang, Zainab gak ada lagi. Padahal Zainab itu putri Nabi paling mulia. Putri Nabi yang mulia, nama putri Nabi. Jadi, ternyata kalau ini Jabir di lembaran Jabir kan jawab ya. Mudah-mudahan ini sebagai pendidikan, sebagai peringatan buat kita. Kalau bukan kita yang menghidupkan nama-nama orang mulia, sebagai santri, sebagai orang yang suka ngaji, sebagai orang yang senang maulid, siapa lagi yang mau menghidupkan nama-nama itu? Hilang punah itu nanti lama. Ini darahnya Zainab kayak wong tua, tak main rukoyah ya, tambah rukus. Rukoyah mesti nggak dilarang rukoyah. Nama rukoyah itu sudah telinga sudah jarang deh. Wong tua luar biasa rukoyah. Iya nih, bahaya. Artinya maulid ini salah satu sarana untuk mengingatkan kita kembali kepada Rasulullah SAW, untuk menghidupkan sunnahnya, untuk ngikutin ittiba Nabi Muhammad SAW. Di antara ittiba itu ya direct
asmalarene kayak asmalarene Kanjeng Nabi ngarani Fatimah, ya anaknya di Fatimah buat apa sih? Aja sing aneh-aneh. Tundang tasyakuran walimatul tasbihnya, saya hadir di sebelah desa, tidak jauh. Masuk ruangan tamu, tulisannya pakai gabus nama bayinya lah itu. Muhammad Evan Rivaldo. Apa ini? Akhirnya bos, Muhammad kok bisa jadi Evan Rivaldo? Kimo sadar. Akhirnya saya duduk, begitu datang ayahnya yang bayi itu, saya mudanya, saya bilang, itu sing maringi asma sih Pak, kulo yang lebih kali istri. Kisahnya Muhammad jadi Rory Pardo sih, kenapa sih Bi? Muhammad Rokah Bi, tapi nggak Rokah. Muhammad Rokah, Rivaldo ini ada muda. Ente ngerti bener sih Rivaldo, ki arane wong Bi. Orang banyak, orang kafir bahkan yang itu. Kenapa nama Muhammad di sebelahnya dengan nama orang kafir? Kenapa bukan Muhammad Hasanuddin? Saya betul. Sing jadi saya ini zaman saya buat zaman saya nama orang kafir. Hasanuddin orang Kuna, Alam Pasar. Dulu kaget Fatimah Alam Pasar itu aslinya kayak cuma lagi senang-senang dua anak ya, balik 3 jam habis. Tapi ini kalau diomongin ya tuman. Bahasa Fatimah itu bahasa Arab Pasar itu berarti sudah mengaitkan nama Fatimah. Seakan-akan nama bukan istimewa lagi. Na'udzubillah deh. Pun balik lagi ke riwayat hadis tadi. Siap ya? Hadis tadi muncul dari hadis tadi ucapan Nabi yang keluar yang terucap karena datangnya sahabat Nabi namanya sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansor datang ngadep Kanjeng Nabi. Bareng ngadep Kanjeng Nabi taken jadi datang untuk bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Ya Rasulullah, kasih tahu saya, kabarin saya demi ayah dan ibuku, kasih tahu saya. Orang kalau sudah minta sesuatu, jawaban atau minta sesuatu dengan nama ayah dan ibunya, biasanya orang Arab itu pasti penuhi. Sehingga Jabir itu ngomong, bi abi wa ummi, demi ayah dan ibuku. Akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Kasih tahu saya, beritahu saya pertama kali Allah ciptakan makhluk sebelum ada makhluk apapun. Paham betul? Pertanyaannya paham tidak? Nabi ditanya, kasih tahu saya awal pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum ada makhluk, belum ada ciptaan sama sekali. Allah ciptakan pertama kali apa? Itu pertanyaan sahabat Jabir kepada Rasulullah. Ini belum ada langit, bumi, arus, kursi, surga, neraka, semuanya belum ada apa? Satu makhluk pun belum ada. Allah ciptakan makhluk pertama itu apa? Maka Nabi SAW menjawab, ya Jabir, wahai Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah, kalau Nabi menggunakan inna, sesungguhnya benar-benar, jawabannya pasti benar. Sesungguhnya benar-benar Allah ciptakan pertama makhluk sebelum ada makhluk yang lainnya. Pertama yang diciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya. Nurnya Nabi inilah makhluk pertama. Setelah ada nur, makhluk pertama, dari nur ini, dari nur Nabi ini baru diciptakan arus, kursi, langit, bulan, bintang, surga. Semua makhluk selain nur Nabi diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Dalam kitab Maulid sebentar dulu, Habib Ali Habsyi selain membawa hadis tadi itu, yang kedua, wa min tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma, dari cahaya nur tadi yang diciptakan pertama kali oleh Allah. Dari nur itulah tafarra'al wujud, diciptakan alam wujud ini.
adanya bulan, bintang, langit, bumi, arsy, kursi, surga, semuanya itu ada karena nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perdagangan itu dagangan. Bisa perdagangan. Perdagangan anak sampai ulidah perdagangan nikmat ya karena anak nur kanjeng. Kok bumi wonten di berkat nur kanjeng. Terus pangapunten yang kata manusia ini sekarang menikmati kenikmatan ada di dunia yang kita rasakan tidak lepas dari barokah nurnya Nabi Muhammad SAW. Ini boten yang ternurikan, jadi boten yang alam semesta. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, hadis qudsi itu firman Allah. Allah berfirman, ya Muhammad, laulaka ma khalaqtul aflaq. Wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Kalau Allah panggil ya Muhammad saja, tidak apa-apa. Allah panggil makhluknya. Ya, Wi. Tapi kalau jenengan aja ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya, Wi. Kalau ada namanya Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad. Allah sebut, Allah ucapkan firman di depan Nabi, ya Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, laulaka. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, makhlukul aflaq, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena nur Nabi, tidak ada. Diciptakannya alam semesta ini oleh Allah karena nur Nabi, dan Nabi karena akan menjadi utusan Allah terakhir, akan tinggal di bumi, akan mi'raj, akan ke langit, akan semua alam akan dilewati. Karena Nabi itulah diciptakan alam semesta. Mulanya anane bumi itu ya karena anane nure kanjeng. Anane jenengan ya berkah kanjeng. Panjenengan duwe rumah enak. Duwe apalagi fasilitas yang Allah berikan nikmat ini. Punya anak, punya istri, punya suami, punya semua yang Allah berikan saat ini. Jangan lupa itu semuanya barokahnya Rasulullah SAW. Mulanya wis ngerti barokah kanjeng Nabi terus alam mudah ora gelem teka. Jelai boten. Kabeh mau nyumbang. Yo gini. Kadang-kadang anak nyumbang tapi ora gelem teka. Atau tekan tapi ora. Boten ya. Aslinya ning sadar, lingkungan musuhan ini sadar bahwa mereka itu diberi nikmat oleh Allah di dunia itu semuanya tidak akan lepas dari barokahnya Nabi. Semuanya akan hadir di sini. Semuanya akan syukur sama Allah. Akan terima kasih sama Allah atas nikmat Nabi Muhammad SAW, atas nikmat lahirnya Nabi Muhammad sebagai wasilah kita dapat kenikmatan yang lainnya Allah. Nabi Muhammad wasilah utama. Nabi Muhammad penyebab semua kenikmatan Allah berikan kepada kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah diberikan kepada hambanya. Kalau bukan lewat Nabi Muhammad tidak bisa sampai kepada kita. Allah tuangkan rahmatnya dalam wujud diutusnya Nabi Muhammad ke alam semesta. Al-Quran yang menerangkan, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Artinya saat Nabi diutus untuk umat, untuk alam ini, itu adalah bukti kasih sayang Allah pada alam. Allah akan berikan kasih sayangnya lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber rahmat, wasilah utama untuk mendapatkan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang pengen angsal rahmatnya Gusti Allah, orang melalui kanjeng Nabi orang halali. Kan jalan ini semua jalannya si cinta. Pintunya cuma satu untuk dapat rahmat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pintunya cuma satu untuk dapat kasih sayang Allah. Tidak ada pintu lain kecuali satu pintu, namanya Muhammad Rasulullah SAW. Kalau ada orang cari jalan lain untuk dapat rahmat Allah, tidak akan pernah menemukan dan mendapatkan jalan lain, karena rahmat Allah cuma bisa didapatkan melalui satu pintu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Nabi Muhammad. Bagaimana dengan tenun dan itu nikmat luar biasa. Kalau ada acara maulid, para aulia yang tahu keagungan acara maulid itu, mereka memuji acara maulid dengan pujian yang biasa. Sampai Habib Ali atau Habib yang lainnya, pengarang maulidnya itu mengatakan dalam qasidah sebagai syairnya mengatakan masyikana majma'il maulid. Nggak ada pertemuan yang aku melebihi perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Walaupun lempakan, ya, acaranya terak
tis lemprak ratus ya anget kemarin dulu disorotin lampu ingat walaupun lemprakan tapi hakikatnya kenikmatan mulia luar biasa. Paham ya? Kemarin pangapunten semua orang sadar untuk menghormati kelahiran Nabi itu satu kewajiban bagi umatnya. Harus senang, harus hormat, harus bahagia menyambut kelahiran Nabi. Semua wajib. Harus. Kebahagiaan ini Allah yang perintahkan. Nyambut kelahiran Nabi sebagai pembawa rahmat kasih sayang Allah harus wajib hukumnya. Yang ngerti wajib, insya Allah orang bakal mana sing absen. Paham ya? Anaknya absen karena orang ngerti atau main orang ngerti. Nah, untuk min. Kembali. Saat Nabi sudah diutus dalam wujud manusia di bumi, aslinya kan nur tadi, pertama makhluk nurnya Nabi Muhammad. Kemudian nur itu dipindah saat Nabi Adam diciptakan ditaruh di sulbinya Nabi Adam. Nur Nabi Muhammad itu taruh di sulbinya Adam. Karena mulai dari keturunan Nabi Adam, ya. Dulu sebelum Nabi Adam diciptakan ditaruh di arsy sebagai penerang arsy Allah Subhanahu wa taala. Nur Nabi Muhammad SAW. Malaikat diciptakan dari nur itu. Semua diciptakan. Setelah Nabi Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan, kemudian nur itu diambil sama Allah, dimasukkan ke sulbi Adam alaihissalam. Masukkan ke sulbi karena lahir dari keturunan Nabi Adam. Saat itu Nabi Adam jadi makhluk termulia di surga. Iblis, malaikat yang sudah ada sebelum Adam, sudah ibadah lebih lama daripada Nabi Adam, sudah mengabdi kepada Allah lebih lama di surga. Malaikat, iblis semuanya suruh hormat, sujud, tunduk, hormat kepada Nabi Adam, bukan karena Nabi Adamnya, tapi ada nur Nabi Muhammad yang ada dalam surga Nabi Adam. Perintah Gusti Allah mohon sujud mari Nabi Adam, yang akhirnya iblis gak mau sujud kan? Iblis gak mau kan? Malaikat sujud, semua sujud kecuali iblis. Iblis aba wastakbar. Iblis nolak dan sombong, gak mau sujud sama Nabi Adam. Kenapa Allah perintahkan sujud sama makhluk yang baru dicipta? Padahal makhluk baru dicipta. Rahasianya kata para ulama tafsir, ayat itu yang Allah perintahkan malaikat, bahkan iblis suruh sujud sama Nabi Adam di surga karena dalam sulbi Nabi Adam ada nur Nabi Muhammad SAW. Untuk menghormati nur tersebut, nur kekasih Allah, nur yang mulia, nur yang akan lahir dari sulbi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim terus sampai sulbi ayahanda Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah, ayahanda Nabi, waktu bujang ada nur Nabi dalam sulbi nikah, ini gantengnya pol, ganteng. Sayyidina Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, itu waktu bujangan, setiap jalan di kota Mekah, itu rumah-rumah yang dilewati dari atas jendelanya itu perempuan-perempuan Mekah, pembesar-pembesar Mekah, wanita-wanita Arab dari suku Quraisy yang cantik-cantik. Itu jamnya waktu Abdullah mau berangkat kerja ke pasar, mau buang jam-jam lewatnya, itu pada menghuni tanpa ada nyawa. Rumah kanan, rumah kiri itu dulu wanita bangsawan dulu, wanita orang Quraisy tidak boleh keluar. Tahu dah, walaupun jahiliyah katanya, tapi tahu kehormatan. Itu enggak nahan, ingin lihat. Mereka berebut dari jendela-jendela melihat Abdullah setiap kali jalan ke pasar kalau mau kerja, pulang lagi dia karena ganteng banget. Sampai kadang-kadang nggak sadar berani manggil, padahal saya itu manggil laki-laki bukan muhrim, kalau sekarang bukan hubungan ya. Laki-laki nggak dikenal asing itu zaman dulu sudah aib. Kalau wanita yang manggil aib, saya bingung itu kalau mudah-mudah ngomong. Saya kadang-kadang bingung pengajian. Si muda-muda menolong apa? Ya Allah. Saya sih apa gitu? Saya yang malu kan? Ini panggil karena mau diwakil. Ini pada sini nih. Akhirnya lumpuh sebelum untuk nggak malu lagi. Padahal yang dipanggil Ustadz, Kiai, Habaib sudah nggak malu. Perasaan malu ini sudah hilang wanita sekarang. Alhamdulillah
udah aib, mereka nggak boleh. Tetap ketahuan orang tuanya dimarahin, langsung dimasukin kamar. Mereka walaupun katanya jahiliyah, tapi dalam menjaga kehormatan wanita, saking takutnya nama wanita dari kalangan keluarga mereka nanti rusak nama baik keluarga. Kadang-kadang ini lah betul bagian dipendam suka mati sini daripada ngisi nama wirama. Sampai begitu, karena jaga kehormatan. Betul, bukan jahiliyah sekarang. Jahiliyah sekarang lebih parah. Jahiliyah sekarang kalau lahir perempuan senang, apa paling ayu, wah modal. Saya pernah masuk satu satu kampung di satu kabupaten Jawa Barat. Itu pernah acara maulid atau acara apa saya lupa, selama orang kampus itu ngomong di sini, kalau orang tua punya anak lahiran anak perempuan, tasakurannya 7 kali lipat 10 kali lipat lebih meriah daripada laki-laki. Sih bisa nih, wah nih, iya. Kalau perempuan, apalagi lahir perempuan cantik putih, tasakurannya undang wayang iya, undang dangdut iya, pengajian iya, macam-macam. Kenapa? Karena ini nanti sama orang tua yang mau buat modal, dijual sama orang kaya. Ini jahiliyah modern lebih parah. Kalau orang Arab dulu lahir perempuan dikubur hidup-hidupan takut rusak, ini malah tumbuh dirusak sama dijual. Alhamdulillah men. Alhamdulillah. Abdullah saat lewat kadang-kadang banyak perempuan-perempuan yang menghina, saking gantengnya. Karena apa? Ganteng itu kan ada nur Nabi Muhammad dalam sunnah. Ada nur Nabi Muhammad. Yang melihat tertarik. Setelah lama, kemudian ada berita di Mekah. Muncul berita, Abdullah bin Abdul Muthalib nikah. Perempuan yang tadi setiap hari nengok, penasaran nikah sama siapa? Dapat siapa? Penasaran siapa wanitanya? Karena mereka berharap ingin dapat Abdullah. Ternyata nikah dengan seorang wanita dari Bani Sa'ad. Wanita dari Bani Sa'ad namanya sama? Sama Bu? Aminah, ibunya Nabi kan, namanya Aminah, wanita paling beruntung saat itu. Allah pilih ternyata Aminah ini dari kalangan keluarga yang baik, wanita yang solehah, wanita yang sabar, wanita yang mulia. Aminah nikah dengan Abdullah, ayahnya Nabi. Aminah nikah dengan orang yang perempuan-perempuan itu sudah mulai putus asa, harus ke sana Aminah. Oke, kemudian bersama dengan Aminah, orang tua pasti. Oh no, masih payu lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan muncul Aminah kecil lagi, insyaallah. Muncul Fatimah kecil, muncul Khadijah kecil, yang nanti tumbuh jadi wanita-wanita salehah, insyaallah. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya pernah pengajian cerita tentang Siti Fatimah, panjang lebar tentang Siti Fatimah. Kemudian saya tanya dari pengunjung, banyak juga besar, kali kan salah ya kalau besar. Segitu banyaknya perempuan yang hadir, saya tanya, saya mau kasih hadiah 100.000 langsung apabila ada orang yang namanya Fatimah, sebagai penghormatan terhadap nama Fatimah putri Nabi. Ngacung singarannya Fatimah, 100.000, makasih 200.000 sampai 300.000, gak ada satupun yang namanya Fatimah. Ternyata Masya Allah, iya benar. Saya sudah lihat ini kalau ada satu Fatimah, saya akan memuliakan nama Fatimah, saya kasih hadiah. Saya sudah lihat, pertama dari 100.000 sampai bukat isin ya, 200.000, bukat 200.000 di ngacung, 300.000 dikasih ngacung, diberi nama Fatimah. Mereka wonten pakai apa? Kembali. Aminah adalah wanita yang paling beruntung mendapatkan Abdullah ayah Nabi nikah. Tapi sudah nikah pun itu wanita-wanita yang tadi lihat setiap hari masih tetap lihat, udah tahu sudah ada istrinya, tetap. Saya mau jadi istri keduanya. Coba ya, saking ganteng luar biasa Abdullah itu, ayah Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang mengatakan dari manggil-manggil, padahal Abdullah sudah nikah. Sampai kadang-kadang ayahnya melarang, kamu nggak tahu Abdullah sudah nikah, malu.
Saya jadi istri berikutnya nggak apa-apa. Sudah, tapi tiba-tiba Abdullah jadi tidak tertarik, tidak menarik lagi, Pak. Abdullah jadi tidak menarik lagi. Semua wanita melihat, Abdullah kok berubah. Abdullah kok gak ganteng lagi. Abdullah berubah saat itu di hari yang sama. Saat itu wanita melihat, semuanya kecewa hari itu lihat. Lihat Abdullah hari itu wajahnya berubah sehingga wanita ganteng, menarik, nggak ganteng lagi. Tanya sama sebelahnya, kamu lihat Abdullah hari ini? Nggak tahu, wajahnya berubah. Tanya lagi, Abdullah berubah atau mata saya saja? Semua yang mengatakan Abdullah berubah, Abdullah sudah ganteng lagi. Bingung, kok semuanya tiba-tiba Abdullah berubah, wajahnya nggak ganteng lagi, nggak menarik lagi. Ternyata apa yang terjadi ibu? Ternyata Nur itu sudah pindah ke rahimnya Aminah. Ibunya Nabi saat itu Aminah sudah hamil. Jadi sudah mulai hamil, maka Nur yang ada di Abdullah dipindah ke rahim ibunya, akan terbentuk janin Nabi Muhammad SAW. Jadi itu Nurnya pindah ke rahim Aminah. Aminah lah yang paling cantik saat itu, spontan jadi cantik. Orang pada ngomong, Aminah pas mentong tambah ayu ya. Sebetulnya cantiknya nggak terlalu, tapi begitu hamil, ada Nur Nabi yang pindah dari sulbi Abdullah ke rahim Aminah. Saat itu Aminah jadi wanita yang paling berseri, bercahaya, berseri. Orang semua lihat senang lihat wajah Aminah. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dibaktikan seperti itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi lahir, Aminah melihat istana Romawi, istana Persia, kerajaan Persia dan Romawi, istana lihat. Dari Nur Nabi yang memancar ke seluruh penjuru bisa menembus ratusan kilometer, terlihat istana-istana kerajaan saat itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tumbuh besar Nabi, ini mulutnya sekarang kan Nabi. Aja kampanye kan, selesai politikan. Kalau mau kampanye, mau jadi jurkam, jadilah jurkamnya Nabi Muhammad SAW. Kalau mau kampanye, ajaklah orang untuk mencintai Nabi. Itu kampanye paling mulia, jurkam paling istimewa. Sallallahu Nabi Muhammad. Masalah politik paling ditonton sepisan, sebagai bubar kan diputar terus sih. Sampai kayak pandu arah, emang pernah mungkin sampai ya Allah tulisan itu merinya masya kamu ini jadi buat simpan siji simpan lorok bebas ya bebas bukan nggak usah klaim-klaiman atau fitnah kami paling baik terus ngomong apa kau sih pada jago ya kalian nggak orang Islam biasanya jadi biting kok jadi kan gawe bongko gitu kan? Kan gaya bongko, penting bukan? Orang apa pentingnya mau jadi? Iya nih, kayak paling penting saat itu binting. Godong anak lah binting ya jadi. Binting digoreti, wis ketemu, jadi dipincut di binting, godong wis jadi. Pandi nikmati, komponen itu bintingnya. Pada bayang kita orang kampung untuk orang-orang yang di atas yang punya kepentingan saat pandadi panjago kulit itu kayak binting. Pandadi sih ya, laka binting mana dadi? Tapi di jago pan nikmatin hasilnya bintingnya. Kanggo lirik Riang si nulungi tangga, makasih jago nulungi. Tuh ributnya kalau tangga yang makan ya. Mulanya jadi paling pemilihan di nonton sebisa 2.000 tukaran sih. Sampun ya? Silahkan, bebas. Kita boleh belajar. Walaupun bahasanya demokrasi, tapi demokrasi yang cerdas. Demokrasi yang wawasannya luas, sangat sempit. Boleh bebas milih A, milih B. Tapi berman kampanye, kampanye ngejak kebenaran dari Nabi. Sallallahu Nabi Muhammad. Karena yang paling pantas untuk dikampanyekan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang paling pantas dibela jadi tim suksesnya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad tidak akan melupakan kita. Sekecil apapun jasa kita yang bermanfaat untuk perjuangan Nabi, bantu dakwah Nabi di akhirat tidak akan melupakan.
Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siap boten? Siap boten? Siap jadi jurkame Kanjeng Nabi. Siap boten? Jurkame Kanjeng Nabi siap? Tim suksesnya Kanjeng Nabi siap? Ya, insya Allah kalau jadi tim sukses Nabi boleh. Karena mulia insya Allah, mulia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kembali, Aminah jadi wanita paling cantik saat hamil. Cantik banget. Lahir Nabi mulai tumbuh besar. Yang ajib. Dari mulai Nabi mulai keluar main ke lapangan, main ke keluar saat kena sorotan matahari, Nabi itu jasadnya nggak muncul bayangan. Jasad Nabi bukan muncul, ada bayangannya. Orang lihat semua ada bayangannya. Ini anak satu ini yang main nggak ada bayangan. Ajib. Sampai itu besar. Semua perawi hadis tentang syama'il Nabi, tentang kehidupan Nabi, fisik Nabi, meriwayatkan bahwa Nabi itu tidak pernah ada bayangan. Paham? Nanti ada kisah kelanjutannya, bukan sekedar tidak ada bayangannya. Ada yang mengatakan sih misalnya kan Nabi laka bayangannya sebagai apa? Anas jawab sebab anak riwayat kan Nabi ini metu kena panas itu awan mega apa awan itu awan menaungi. Allah selalu melindungi Nabi saat kena matahari sehingga awan ini menaungi Nabi kemanapun jalannya, awan itu akan menutupi Nabi supaya ada, sehingga tidak muncul bayangan. Bukan itu jawabannya. Tidak muncul bayangannya Nabi bukan karena dinaungi oleh manapun. Hatta mendung sekalipun masih ada cahaya, pasti ada bayangan. Selama ada cahaya masih ada, walaupun awannya rapat di atas langit kita, tapi masih ada cahaya matahari, masih ada terang. Saat kita keluar pasti ada bayangan. Sekecil apapun bayangan, sekecil apapun cahaya yang ada di ruangan pasti memunculkan bayangan. Kalau ada bayangan pasti ada bayangan. Ki mati lampu, mobil rapat, peteng dedet. Ya nih. Kemudian ada lilin. Lilin kecil kan. Kalau sudah ada muncul cahaya sekecil apapun, terus benda sekitarnya pasti ada bayangan. Pasti. Nah ini Nabi tidak pernah ada bayangan. Baik itu disoroti sinar matahari, lampu, dimanapun Nabi ada, Nabi tidak pernah muncul bayang. Ibu betul ya, ibu beris. Sebenarnya mana-mana kayaknya pernah ketemu sama ini, jauh oleh duitnya masing-masing. Ibu sing bisa batik, bisa kan Nabi orang bayangan nih. Kenapa Nabi nggak ada bayangan? Yang bisa jawab dapat uang 50.000 dari saya. Ayo betul. Nah, mobil bisa beli. Coba. Ayo jawab. Siapapun boleh. Kenapa Nabi Muhammad saat jalan di tengah terik matahari yang panas sekalipun Nabi tidak muncul bayangan? Soal Nabi, ya silakan. Betul. Ya betul, dikit lagi. Sempurnakan. Oh yes. Ya boleh wis. Kurang lebih apa-apa. Betul, karena Nabi itu cahaya. Bahkan cahaya Nabi lebih kuat dari semua cahaya yang ada. Cahaya yang menyinari Nabi nggak mampu nembus, nggak mampu memunculkan bayangan, karena cahaya Nabi lebih kuat daripada cahaya matahari. Ya betul ya. Ini sebelah bayar sama satu masih anak nanti nggak dia ngomong satu karena Nabi adalah cahaya terkait dan cahaya Nabi lebih kuat, lebih dahsyat daripada berapa? Contoh nanti mati lampu, bawa kosan jaga mati lampu, ini gelas korban minum orang gelas, paham ya? Mati gelas, saya taruh lilin di sini, nyalakan lilin, taruh lilin di sini, ini mati lampu, lilin saya nyalakan, buruk oke, ada sinar,
gelas sebelah kanan, lilin sebelah. Kira-kira gelas ini muncul bayangan tidak? Muncul. Bayangannya kemana? Kanan. Lilin sebelah sini. Bayangannya ke sana kan? Karena sinar dari sini bayangannya ke kanan. Paham ya? Turun. Lilin di sini menyinari gelas, muncul bayangan ke sana. Tiba-tiba udah gelap, ini cuma lilin aja. Tiba-tiba sebelah kanan gelas ada lampu LED 500 watt. Semua watt. Nyala dari kanan ke gelas ini. Cukup dinyalakan. Kira-kira bayangannya hilang tidak? Yang sebelah sana nih. Bayangan dari sinyal lilin ini masih ada atau hilang? Hilang. Yang ada bayangan yang lebih kuat. Ya, bayangan dari sinar yang lebih kuat. Sehingga bayangan gelas ini dari lilin ini udah, karena ada sinar yang lebih kuat. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Sinar matahari yang menembus jasad Nabi gak mampu memunculkan bayangan. Kenapa? Karena Nabi walaupun bentuknya manusia, jasad seperti manusia biasa, tapi hakikatnya adalah nur yang paling kuat. Sehingga cahaya matahari gak mampu memunculkan bayangan, karena nur Nabi lebih kuat dari nur matahari. Paham betul? Salam ala Nabi Muhammad. Seperti itu terjadi dengan Nabi luar biasa. Belum kita lihat yang lain. Maka dari itu, untuk membenarkan riwayat hadis bahwa Nabi adalah nur yang paling kuat, jasad Nabi walaupun bentuknya manusia tapi hakikatnya nur yang paling kuat. Bahkan nurnya atau cahaya Nabi melebihi semua cahaya yang ada, karena matahari pun diambil dari nur Nabi Muhammad. Bulan, bintang, cahaya diambil dari nur Nabi Muhammad. Semua yang punya cahaya ini aslinya adalah dari cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya lagi Isra Mi'raj, lagi Isra dan Mi'raj. Pertama Isra perjalanan dari Mekah ke Madinah. Isra perjalanan Mekah ke ini Madinah sih. Masjidil Aqsa. Aduh. Mudah-mudahan pada ajak Mekah Madinah insyaallah. Amin. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang jemput itu malaikat Jibril, kemudian bawa tunggangan namanya Buraq. Namanya apa? Buraq itu asal kata dari Pak. Buraq itu kilatan cahaya. Paham ya? Barakun itu cahaya yang memancar. Buraq itu dari cahaya. Karena yang paling cepat perjalanan, kecepatan yang paling cepat yang ada di atas bumi ini adalah kecepatan cahaya. Kecepatan suara sama cahaya cepat mana? Sekolah boleh, bisa sekolah nanti. Kecepatan suara sama kecepatan cahaya, kecepatannya cepat mana? Cepat. Saya ngomong, halo, kok lebih anjur mana? Telat. Tapi kalau cahaya, cek sampai. Kita pakai baterai, pencet saja sampai. Kalau kita lihat halilintar, apa halilintar? Menurut trilap, ya trilap apa trilap? Ya supaya mau. Seret, cahaya muncul dulu terus baru geger. Iya apa betul? Cahaya dulu baru suara atau suara dulu baru cahaya? Cahaya dulu. Padahal dari sumber yang sama. Itu satu gerakan dari tempat yang sama sampai ke bumi, cahaya sama suara bareng. Tapi yang kita lihat dulu adalah cahaya dulu. Lihat cahaya, terus gak lama baru suara. Karena kecepatan cahaya lebih cepat daripada suara. Mulanya waktu Isra Mi'raj itu kan Nabi memakai cahaya. Memakai apa? Kendaraan yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Buraq. Yang dampingi juga malaikat Jibril, malaikat yang diciptakan dari cahaya. Karena yang bisa menembus jarak yang begitu jauh dengan cepat hanya cahaya. Lalu cahaya ciptaan Allah khusus, wow, luar biasa. Nabi saat Isra dan Mi'raj itu bisa menembus semua alam, sampai ke langit satu, langit dua, langit tiga, di luar antariksa, di luar galaksi bumi, lepas dari galaksi bumi, lepas dari apa namanya?
Sini gravitasi. Lepas dari gravitasi bumi, terus cuma ngawang-ngawang lah oksigen. Nggak ada oksigen kan di sana? Kalau kita belajar ilmu alam, nggak ada oksigen. Lepas terus lewat alam malakut, alamnya para malaikat, alam cahaya, alam jabarut, alam semua dilewati. Nabi tetap bisa masuk ke alam itu semua tanpa ngefek tubuhnya, nggak hancur tubuhnya, nggak apa-apa tubuhnya, masuk semua alam yang nggak pernah dilewati oleh manusia. Nabi masuk semua, dan Nabi tubuhnya nggak berubah, tetap kokoh. Kenapa? Karena semua alam tadi yang dilewati Nabi dari Nabi Muhammad diciptakan, dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di alam itu sinkron karo Kanjeng Nabi, sinkron bebas. Kalis, bukan kalis, nyambung. Oke, orang alam itu dibawa saking mereka sebenarnya pas kan sudah lewat alam itu yang nggak ada masalah. Coba kalau Nabi bukan dari nur seperti kita, dengan satu ketinggian tertentu yang oksigen yang kurang itu setengah. Kamu pesawat ini kalau disebut oksigen, simpanan pesawat siapa? Aja Allah ada buka pesawat makan gaji. Kanjeng Nabi mudah-mudahan. Itu pesawat kalau nggak disebutkan oksigen di ruangan pesawat, ini mati kabeh. Soalnya di ketinggian itu oksigen susah. Ini baru di dunia, belum lepas ke langit, belum lepas ke alam malakut, mati. Ketinggian tertentu itu titik bakunya minus, sudah minus derajat, ya mau beku kabeh mati kabeh. Tapi kan jadi itu lewat semua. Kenapa Nabi bisa melewati semua itu? Karena alam yang dilewati Nabi sebetulnya adalah bagian dari nurnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mulai Kanjeng Nabi itu basyarun nakal. Kanjeng Nabi manusia tapi bentuk kayak manusia yang manusia, iya bentuknya manusia tapi juga manusia biasa. Dengan awalnya ngomong Kanjeng Nabi manusia biasa, langsung diaku-aku, langsung dilebihkan, berlebihan, mengkultuskan. Wajib gue. Mungkin wajib ya. Wajib itu bodoh tapi kemintar. Ada kan kelompok tertentu ngakunya muslim, ada mulutan. Apa sih? Mulutan, bener-bener sholawat sampai mulutan sampai ribuan, ratusan ribu orang hadir makan semua. Biayalah dia, mubatin berlebihan ini, berlebihan apa? Muji Nabi berlebihan seakan-akan Nabi orangnya. Memang Nabi luar biasa. Memang Nabi manusia super. Memang Nabi makhluk yang tidak bisa tertandingi dengan makhluk lainnya. Memang Nabi adalah basyarun lakal. Manusia tidak seperti manusia biasa. Maka jangan sampai kita berpikir Nabi itu seperti manusia biasa. Iya, bentuknya manusia betul, makan, tidur, iya, tapi hakikatnya adalah makhluk Allah yang paling mulia, yang diciptakan dari nur yang paling agung. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kawan, paham betul? Berarti membayangkan Nabi itu kayak aja bayang kayak orang biasa. Oke? Bukan orang biasa. Mana ada orang biasa ngadep sana tahu semua belakang. Tapi saya menghadap ke sana, tapi semua yang di belakang saya tahu. Lah makan di mana pada? Mana ada manusia yang nggak pernah tidur? Hati justru kata Nabi, karena mu'ainaya walayana bukanti. Mataku boleh tidur, tapi hatiku nggak pernah lupa sama Allah. Nggak tidur tapi ingat Allah terus. Mana ada manusia, manusia yang keringatnya itu wanginya sampai tempat duduk yang Nabi duduki, tembok yang Nabi sendiri, setelah Nabi pergi dicium wanginya itu berbulan-bulan. Ruangannya berhari-hari nggak hilang wanginya. Kalau lewat satu gang, satu kampung, lewat satu jalan, orang akan tahu Nabi habis lewat dari bau wangi yang Nabi lewat setelah Nabi bau wangi. Wangi luar biasa. Lalar ada wangi nempel. Semua hewan ada yang nempel. Wangi. Rambutnya Nabi saat dipegang sama seorang sahabat itu dibakar nggak mempan karena megang rambut Nabi Muhammad SAW. Ini enggak sembarangan manusia. Nabi Muhammad SAW adalah afdhalul makhluk ala kitab. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mulai mengapunten yang kata, Pak, kita harus yakini bahwa acara Maulid ini adalah acara yang paling mulia karena hubungannya dengan manusia paling Senang betul hadir Maulidan. Temenan.
Yakin? Sebab kadang-kadang seneng-senengan karena kenal Nabi ini kalau ngajar rahat-rahatan gitu. Nggak kenal Rasulullah, hadirnya nggak karena suka, karena cinta, karena nggak kenal. Makanya kita kenalkan terus dalam acara maulid supaya semuanya cinta, bahkan datang maulid itu merasa bangga, merasa butuh, pulang maulid merasa senang, merasa nikmat. Alhamdulillah. Paham ya? Kalau ini dari ini acara maulid ini insya Allah tiap tahun berjalan. Kita lakukan tiap tahun tambah baik lagi insya Allah. Siap boten? Jadi tim sukses panitia acara maulid siap boten? Kemudian jalur urunan belum? Nah, jadi ngomong belum ini panitia pertama. Belum ya? Bukan tetapi aja pelit-pelit. Kita boten? Karena kita punya macam-macam kenikmatan bawaan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan acara ini berkesinambungan dan berkelanjutan serta manfaatnya semakin banyak. Amin. Ya, pembacaan maulid dimanapun majlis di dalamnya ada acara maulid, dibacakan maulid maka majlisnya akan jadi istimewa. Mulai jaminan Senin Wage, ini Senin apa? Oh, sejak saja. Senin Wage, malam Senin Wage, Senin pun terbarang. Sebenarnya Senin Wage rutinan baca maulid, baca Quran kataman maulid itu karena majlisnya hubungan dengan Al-Quran, dengan tahlil, dengan maulid, maka majlis itu adalah majlis yang sangat hadirnya kita dalam majlis tersebut kalau ikhlas karena Allah pasti akan dapat kemuliaan luar biasa. Amin ya Allah. Kembali ke majlis itu bahasa maulid. Kenapa sih para habaib berbicara mulai bukan mulai pindah rumah tapi anak maulid tahlil anak maulid kenapa? Karena ingin ngambil keberkahan Nabi Muhammad SAW, ingin mengambil keindahan dan kemuliaan Nabi lewat maulid. Barokah baca maulid disebarkan kemana? Pembacaan maulid dimanapun kita ada, maka tempat itu jadi tempat yang paling mulia karena saat itu punya hubungan dengan sahibul maulid yaitu Nabi Muhammad SAW. Salam Nabi Muhammad. Yang ini ada satu contoh nyata yang setiap tahun saat majlis Ahmadul Mustafa, majlis kami buat maulid, ada orang yang kayak semacam adabib, kulon adabib, insya Allah gak tahu berdusisi. Jadi masih ada, berat, bukan oleh usahanya lagi. Nggak tahu semua kan? Orang bisa ada insya Allah. Makanya tahu. Acara itu yang berat, orang insya Allah. Selama saya masih hidup, saya masih ada, saya masih usaha, saya masih kerja, saya niat setiap tahun saya akan ngasih sumbangan kambing 1, cukup 10 bisa lebih, tapi minimal 1 untuk maulid. Subhanallah. Karena satu saat diuji sama Allah. Diuji. Usahanya jadi uji, Allah kadang uji kan. Warung itu bakaran. Terus di Tangerang itu bakaran. Habis cuma baju yang melekat. Mau naik ke atas ngambil gelang kalung, karena tingkat atas mau ngambil surat-surat penting, ngambil uang, belum sampai ke atas sudah api karena dari tiang listrik dari atas dulu habis fungsi di masjid yang ada cuma baju yang melekat saja. Istri, anaknya, semuanya mobil. Paru-paru kebakaran, aduh, lemes itu. Kenapa? Habis cuma saya pakai baju. Ada hikmahnya, sabar. Kalau sabar akan diganti lebih. Subhanallah, dia sabar. Kemudian dia syukur. Pas boten banmu, baru mulai pulang kampung, sudah mulai ada orang ngasih bantuan, ngasih ini. Kasihan kan orang habis ludes. Masih mau utang untuk buku usaha lagi. Masuk bulan maulid. Bulan ngabarin orang maulid ya. Biasanya kan berdus. Kalau mau ngabarin, tapi kerungu pengumuman di apa ini HP? Malah ini berbit. Bisa mau dikabarin dan maulid. Ya, aku orang maulid ngabarin. Aduh, uang yang pinjam buat modal, uang yang mau buat usaha yang pinjam dikasihkan buat ambil. Selama saya masih bisa, walaupun pinjam ini buat maulid. Subhanallah. Habis bulan maulid keluar,
dia pinjam uang 5 juta, usaha dahsyatnya luar biasa. Nggak ada 1 tahun dia buka warteg lagi, bahkan bukan warteg, buka ayam bakar yang omsetnya lebih besar dari warteg yang 24 jam. Waktu itu wartegnya 24 jam. Itu bukanya jam 4 sore dan 8 malam selesai. Jam 4, jam 10 masak siang, jam 4 dasar, jam 8 benar tutup. Tapi omsetnya yang lebih warteg yang dia jalani sudah tahunan full 24 jam. Karyawannya 5 jam 5 jam. Ini cekel bener orang karyawan kan duit sampai sukses. Gara-gara menghormati kanjeng yang nggak masuk akal, waktunya sangat singkat, pulih lagi bahkan lebih dahsyat. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap tahun dia akan niat untuk bantu maulid Nabi. Terlebih insya Allah tiap tahun maulid jalan terus. Siap betul? Siap betul. Penuh hatinya selalu hubungan dengan Nabi, kontak kehidupannya, pakaiannya, ucapannya, gaya hidupnya, cara bicaranya, cara makannya, cara tidurnya, semuanya ikut Nabi. Maka demi Allah, berkat Nabi, maka orang itu pasti akan diselamatkan oleh Allah dan tidak akan mungkin disentuh api neraka. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang sapu tangan, kurang nempel tangan, toh. Sapu tangan itu nempel tangan dan wajah Nabi saja, api gak mampu bakar. Apalagi orang yang hatinya penuh dengan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi umatnya yang dalam hidupnya ngikutin Nabi Muhammad. Umatnya yang setiap saat mulutnya bersalawat kepada Nabi, kehidupannya mengikuti aturan Nabi, menghidupkan sunnah Nabi. Maka demi Allah, jangankan di dunia nggak bakal dia dapat siksa dan azab, di akhirat pun akan dapat kemuliaan dan keselamatan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Siap murid-murid akan sunai kanjeng Nabi? Siap badan? Temenan? Si gampang baik. Contoh nih, terakhir ini contoh biar nanti malam ini mulai hidupin sunnah. Pakai sandal. Kita pakai sandal tiap saat ya. Pakai sandal enggak? Jangan lupa pakai sandal, pilih kanan dulu. Semua pakai sandal, tapi kita niatkan kanan, bukan sekedar pilih kanan dulu, tapi dalam hati kami, dalam hati kita saat pakai sandal ini pilih kanan dulu, niatkan dulu Nabi pakai sandalnya kanan dulu. Saya ini pilih kanan, ngikutin Nabi Muhammad. Siap betul? Siap. Gampang lo wangel. Gampang. Nganggo sandal tenang. Ya oke. Nanti masuk rumah saat kita pulang, injek kaki, kelakar kaki. Pertama kali injek rumah kita masuk kaki kanan lagi. Tahu ya? Kalau keluar kiri masuk. Saat pakai baju, sepertinya kelabinan ya. Copot ganti. Ya oke. Mandi ganti baju. Saat pakai baju, jangan lupa yang kita masukkan lengan sebelah kanan tuh. Tapi hatinya jangan cuma sebelah kanan biasa. Hatinya dalam hati saya sengaja milih kanan dulu karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Setiap sunnah yang kita ikuti dengan niat ittiba Nabi Muhammad itu nur. Satu sunnah satu nur masuk dalam jiwa. Satu sunnah nur. Kalau nur penuh dalam hati kita nur Nabi Muhammad, maka nur itulah yang akan menjaga kita dari nar. Nur itu jadi benteng kita dari nar. Apa nar? Api neraka. Cahaya itu yang akan membentengi kita dari siksa neraka. Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara mendapatkan nur Nabi Muhammad adalah mengikuti syariat dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam Nabi Muhammad. Yang kedua supaya kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Tidak disiksa Allah mudah-mudahan. Dapat apa namanya? Dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, perbanyak baca sholawat. Siap? Pimpira. Karena 10 tok. Tidak orang dibatasi ya harus 5 bayar. Harus ada target minimal. Target kira-kira pinten Bu? Sedina sewengi baca sholawat berikan jadi pinten. Saya Bu, ceroyal. Pemulung lakukan sudah jauh berbeda oleh orangnya enggak. Jangan terlalu banyak tapi juga jangan sedikit. Minimal tapi lumayan banyak. Berapa? 3
Pinten? 300. Ulama Imam Suyuti kemudian beberapa imam mengatakan aqallul iktsar, paling sedikit tapi dianggap banyak. Banyak tapi minimal. Artinya banyak, minimalnya banyak, dianggap banyak tapi minimalnya adalah 300. Sanggup boten? Insyaallah. Sing ngomong sanggup cuy teman ya. Bu, 300 turun boten? Turun. Sanggup boten? Sanggup. Insyaallah boten sanggup. Allah. Sanggup bola tahu urusannya Gusti Allah, tapi ning niat insyaallah mudah-mudahan diparingi gampang. Amin. 300 sehari semalam. Bismillah. Bismillah. Siap? Insyaallah. Dina masih manusia. Salawatan sih gampang. Gampang empor. Ini kan sunah-sunah gampang ya, sandal tangan, babi tangan gampang ya. Amalannya saya disingkat sih gampang-gampang baik. Salawat sih paling gampang. Salawat sih paling gampang apa? Namanya salawat rahmat. Salawat rahmat. Sallallahu ala Muhammad. Tapi pasti apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Itu namanya salawat rahmat. Sallallahu ala Muhammad. Kalau sallallahu ala Muhammad, anak saya kira semuanya hafal. Hafal betul. Sudah sing ngelangan sing gampang baik. Sing gampang bikin ada orang dilakoni kok sing ngelangan. Sallallahu ala Muhammad, hafal betul. Hafal nggih, sakit nggih? Good. Bon, kalau kita sudah tahu salawat rahmat itu mudah, kita ucapkannya mudah dan hafal, kita niatkan sehari semalam jangan kurang dari 300. Kalau dibaca sallallahu ala Muhammad 300, waktunya nggak lebih dari 6 menit, nggak lebih dari 5 menit kadang selesai. 5 menit atau 6 menit selesai 300. Suwe apa sedelat? Ngomong suwe. Suwe apa sedelat? Sebentar ya. Siap? Siap. Jarum jam kita lihat nanti di rumah yang merah itu. Begitu sudah sampai di 12, langsung sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. 1 detik 1 salawat. Sallallahu Muhammad, 1 detik. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, 1 detik. Kalau 100 detik, 100 salawat. Kalau 300 berarti 300 detik. Ya oke. 100 detik kira menit. 2 menit itu ya. 1 menit setengah. 1 menit setengah lebih. Oke. Kita itu 2 menit. Gua makanan apa wis. 100 menit. 100 sholawat berarti 2 menit. 2 menit kita lebihkan kan. Aslinya kan 100 detik. 100 detik kan nggak ada 2 menit. Kalau 2 menit kan 120. Tapi 100 detik taruhlah 2 menit. 20 detiknya ngos-ngosan. Bukan tuh dia alon-alon si ngomong tua kan harus cepet-cepet sama ngomong. 1 putaran tasbih 100 cuma 2 menit. Kalau 300 berarti tadi saya bilang berapa? 6 menit. Anak-anak muda ini jos langsung 5 menit selesai. 5 menit selesai. 5 menit untuk sholawat tiap hari kepada Nabi 300. Kita sisakan 5 menit saja untuk Nabi. Sholawat paksa. Oh kadang-kadang sinetron bisa kober terus. 5 menit kalau kober kan jelain menit. Sinetron saja luwe kober. 5 menit kok Kanjeng Nabi ora kober. Jele. Wis kaya wis. Pengen ngerti awake jele apa ya? Tidak ini 5 menit kok Kanjeng Nabi ora kober kan jele. Siap Bu 5 menit? Insyaallah siap. 6 menit siap? Insyaallah. Angkat tangannya. Yang siap. Orang dipaksa orang, itu dari niat tok, niat gitu dia ngomongin orang. 5 menit bukan jelas. Siap? Siap. Tangannya jangan pakai 1, jangan pakai 2, nanti dikira kampanye. 5. Rukun Islam ada 5. Ya, siap? Jangan kabeh ya. Yang angkat tangannya Allah mudah-mudahan mudahkan lisannya salawat. Yang angkat tangannya diniati untuk salawat mudah-mudahan Allah sudah catat pahalanya dulu. Yang angkat tangannya mudah-mudahan jadi umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaat Nabi. Yang angkat tangannya mudah-mudahan dosanya diampuni berkat Nabi. Yang angkat tangannya mudah-mudahan anaknya jadikan anak yang soleh.
Yang angkat tangannya niat salawat kepada Nabi mudah-mudahan jadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Yang angkat tangannya karena janji niat ingin salawat pada Nabi, mudah-mudahan tidak bangun dari majelis kecuali semua dosanya diampuni, semua hajatnya dikabul, semuanya mendapat husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Surah Fatihah. Yang laki-laki dapat hadiah 50.000. Siapa yang namanya Muhammad saja. Muhammad Tok lah tambahannya. Dengan nawaran Muhammad Tok sakit pulang. Muhammad Ahmad Tok anak. Ente. Ya wis kan ini Muhammad belakang ya Ahmad. Tulis saya kata Bu. Kayak dia mesti jawab saya kata Bu kalau si Ahmad ini. Yang namanya Muhammad gak ada Ahmad di sama. Ahmad Tok era kata bahannya ya. Ya sudah. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Ahmad itu jadi orang yang baik. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.